sungguh luar biasa. Tuhan memberikan kita kekuatan kesehatan sampai pada pagi hari ini. Saya mau sapa dulu jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini ada dalam sukacita Tuhan, ada dalam kebaikan murah Tuhan. Sekali lagi yang ada di luar silakan masuk ke dalam. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita berdiri bersama. Kita mau sembah Tuhan. Kita percaya kemurahan dan kebaikan Tuhan itu luar biasa di kehidupan kita. Karena karya terbesar adalah kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan puji kasih yang terindah. Kasih yang terindah.
na tapos may mana. Kasi yan talita, kanya sadyang batay. memberikan kepada kami penebusan atas dosa dan pengampunan atas segala kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Engkau pun
hidup di dalam berkat Tuhan, sebab Tuhan memberikan kepada kami kuasa pertolongan dan berkat-Nya, dan kami senantiasa menerima segala sukacita, damai sejahtera di dalam kuasa nama Yesus. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan, dan kami senantiasa bersukacita di dalam nama Yesus. Kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita masih berdiri, Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorai, kita katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus.
Sungguh besar engkau Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersyukur betapa engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Bahkan engkau yang selalu mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan-kebutuhan. Kami tahu ya Tuhan, semua yang kami miliki, semua itu datang daripada Kau yang memberikannya bagi kami, Kau yang menyediakan semuanya itu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa, yang tidak pernah membiarkan kami. Karena itu Tuhan, pagi ini kami boleh memberikan korban syukur kami bagi Tuhan. Engkau tahu, kami memberikan semuanya ini dengan hati kami, bukan dengan kekuatan dan kesombongan kami, tapi dengan hati kami yang tulus, hati kami yang ikhlas dan bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Biarlah keluarga syukur ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami, melipat kalian dan berkat atas kehidupan kami. Dalam segala apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah korban syukur kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau terima firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan dulu. Kita
kasih-Mu yang besar, Kau memberikan anak-Mu yang tunggal, dan Yesus Kristus menebus kami bukan dengan barang yang fana, bukan dengan dunia ini, tetapi dengan harga yang mahal, itu darah-Nya sendiri yang tertumpah di kayu salib Golgota. Dan inilah yang kami nikmati, kehidupan kami dibersihkan dari dosa. Kehidupan kami diberi kemenangan atas kuasa kematian dan atas kuasa maut, sehingga kami hidup sebagai anak-anak terang, bukan bagi dunia tetapi bagi surga, untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mendengar firman-Mu. Kau melihat hati kami yang kami persiapkan. Sebab itu Tuhan, Kau jamah hati kami semua. Kami menyediakan hati yang terbaik untuk Engkau tabur firman Tuhan. Berkuasalah Roh Kudus atas hidup ini. Urapi kami dan berikan hikmat pengurapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga tidak ada satupun firman yang gugur, yang tidak bertumbuh, dan yang tidak berbuah-buah untuk Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami siap mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi guru sekolah minggu, urapi kami seluruh jemaat-Mu, dan kami hidup dan di dalam pengurapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya minta ya yang menyerahkan anak maju ke depan, duduk di depan ya. Bawa anaknya, tambiknya atau buahnya bisa ke depan bersama-sama. Haleluya. Hari ini ada penyerahan anak ya. Itu dari keluarga Chris Reynaldi bersama Elsa Christina ya, yang menyerahkan anak mereka Galenka Leo Nora Ardi. Susah baca. Kita bersyukur Tuhan Yesus memberkati semua ya, atas kebaikan Tuhan semua dalam hidup kita. Ini cucu dari keluarga Bapak Surya Diniaga ya, cucu yang pertama. Baiklah Bapak Ibu, untuk dasar bagi kita dalam penyerahan anak, kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. 1 Samuel pasal 1 ayat 24 sampai ayat 28. Haleluya. Saudara perhatikan, saya baca ini firman Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Haleluya. Yang dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa.
dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini kita melihat di zaman para nabi, yaitu Nabi Samuel, satu keluarga Elkana, dia mempunyai istri Hana yang mandul. Tetapi dia punya juga Penina. Lalu Penina punya anak banyak. Tetapi istri yang sesungguhnya adalah Hana. Penina sangat sombong dan ia sering merendahkan Penina. Sehingga Penina merendahkan Hana. Sehingga Hana berdoa kepada Tuhan di rumah Tuhan. Dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Dikatakan sampai ingus, liurnya mengalir seperti orang mabuk. Imam Eli pada saat itu berpikir ini orang mabuk. Orang mabuk masuk rumah Tuhan. Tetapi dia tidak tahu bahwa Hana pada saat itu sedang berdoa dengan hati yang hancur, memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan memberi kepadanya anak. Walaupun dia mandul, secara manusia tidak mungkin melahirkan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Sehingga akhirnya dia mendapat anak dan diberi nama anak itu Samuel. Samuel. Dialah yang menjadi nabi besar di zaman itu. Nah, kita tahu ada orang Yahudi, hukum orang Yahudi, umat pilihan Tuhan, baik dari zaman Abraham, anak lahir umur yang laki-laki 8 hari dia disunat, dan setelah disapi atau selesai lepas susu. Nah, itu sebenarnya. Tapi tidak apa-apa kalau kita dari bayi bisa, tidak ditentukan umurnya. Anak-anak juga dibawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan. Untuk menyerahkan anak kepada Tuhan, mereka sambil bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, mempersembahkan syukurnya kepada Tuhan sesuai dengan keadaan hidupnya. Kalau kita melihat keluarga Elkana ini adalah keluarga yang mampu, sehingga dia bawa ke rumah Tuhan adalah lembu jantan berumur 3 tahun. Ini maksimum. Ini orang kaya, dengan tepung yang terbaik dan dengan yang segala yang terbaik dipersembahkan ke rumah Allah, dan mereka menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Supaya apa? Hana katakan supaya terserah Tuhan bagi hidupnya seumur hidupnya. Nah, kalau di dalam tangan Tuhan, saudara, kita tahu anak dari kecil, apakah Tuhan merancang yang tidak baik dalam kehidupan anak untuk masa depannya? Tentu tidak. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Seringkali kita tidak memahami akan rancangan Tuhan, supaya mereka hidup di dalam Tuhan. Nah, lalu kita baca lagi di dalam Alkitab, Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Makanya saya minta Bel tolong di sini, Bel di belakang ini. Lukas pasal 2 ayat yang ke-21 sampai ayat 24. Injil Lukas pasal 2, tolong dibaca. Ayat 21 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi
yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa ia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Amin, saudara. Jadi di sini kita lihat di zaman nabi-nabi, itu Nabi Samuel sendiri diserahkan pada Tuhan dan sambil keluarganya membawa persembahan sesuai dengan kehidupannya, keberadaan hidupnya. Lalu Yesus dikatakan hari yang ke-8 dia disunat, tetapi setelah tahir dari pentahiran tentu istri. Artinya setelah 40 hari setelah melahirkan dibawa ke rumah Tuhan, dan mereka juga sambil membawakan persembahan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi persembahan yang mereka bawa Yesus itu adalah burung tekukur atau merpati. Kenapa? Karena orang tuanya miskin, anak tukang kayu. Jadi itu sebenarnya adalah nilai terendah dari keadaan kehidupan orang percaya. Jadi Yesus kita lihat dia bukan orang kaya, dia lahir dari keturunan yang rendah. Anak tukang kayu, dibawa burung tekukur atau burung merpati. Jadi ada persembahan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga di rumah Tuhan itu ada Simeon, seorang yang selalu berdoa meminta Tuhan dia tidak akan mati dulu sebelum dia melihat Sang Mesias, dan ialah yang menyambut anak itu. Amin. Dan juga memberkatinya sehingga diserahkan. Jadi anak-anak diserahkan. Tadi kalau sudah diserahkan setelah selesai disati, artinya setelah lepas susu, artinya 2 tahun sudah umurnya. Jadi anak-anak. Dan kita melihat di dalam Alkitab juga di zaman Yesus juga dibawa anak-anak kepada Yesus di masa pelayanan Yesus. Sehingga ini adalah perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin, saudara. Jadi di pelayanan Tuhan Yesus kita melihat bahwa orang-orang membawa anak-anak kecil mereka kepada Yesus. Murid-murid tidak mengerti, tetapi Yesus memarahi mereka dan berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku." Dan orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi mereka menyerahkan anak-anak mereka. Oleh sebab itu pada hari ini, saudara, keluarga Chris, Renaldi, Elsa membawa putri mereka Galenka
katakan bahwa orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Lalu Yesus menerima mereka, ya jadi sama seperti waktu Samuel kecil, Yesus kecil, dan orang di rumah Tuhan menerima dan memberkatinya. Amin, saudara. Saudara jemaat berdiri semua. Ibu Gembala. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Kristina membawa putri mereka Galenka Aleonora Aldi yang telah Tuhan anugerahkan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Demikian kakek dan neneknya juga berdiri di samping bayi ini. Sebab itu pada saat ini sebagaimana firman berkata, anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan Yesus menumpangkan tangannya atas anak-anak itu. Dan sekarang Tuhan kami serahkan Galenka Aleonora Ardi seluruh hidupnya dari masa bayinya ini sampai selama-lamanya dalam otoritas kuasa berkat Tuhan, kuasa kasih Tuhan, kuasa keselamatan Tuhan. Terserah Tuhan bagaimana Tuhan memakai anak ini untuk kemuliaan bagi namanya. Diberkatilah oleh Tuhan dan ada di dalam kasih Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Galenka Aleonora Ardi ada dalam otoritas Tuhan yang kami serahkan dia dalam kuasa berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Putra laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini dan kita bersyukur sebab Dia Tuhan yang baik. Silakan jemaat duduk kembali. Dan sekarang kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Dan sebelumnya saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 14 ayat 18, atau kita baca aja mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-14 ayat 17 sampai ayat 20. Perikop di sana pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai ayat 20. Kita baca bersama-sama, ya. Bagi Bapak Ibu yang membawa firman Tuhan, Alkitab bisa dibaca bersama-sama. Dikatakan firman Tuhan, kita baca 1, 2, 3. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Sawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya,
Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Amin, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa sejak dari zaman Abraham, Bapak semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dia Bapak semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Di situ kita melihat bahwa perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus itu sudah ada. Bukan hanya perjamuan kudus, tetapi juga persepuluhan milik Tuhan juga sudah ada. Kenapa? Karena ini semua adalah ketetapan Tuhan bagi orang percaya. Amin, saudara. Ini semua suatu ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Perjamuan kudus ya bagi Abraham adalah untuk menetapkan dan mengingatkan dia bagaimana dia menerima panggilan Tuhan untuk keluar dari negeri sanak saudaranya, dari keluarganya, dari Ur Kasdim, tempat kelahirannya, untuk pergi menuju satu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Jadi dia tidak tahu tempat itu di mana, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Di manakah itu? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Dan di dalam perjalanannya juga Tuhan ya menyertai Abraham dan memberi berkat kepada dia, juga kemenangan dan pemeliharaan Tuhan baginya, kemenangan atas segala musuh-musuhnya. Coba kita baca di dalam Alkitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 3. Tolong dibaca Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Kejadian pasal 12. Kejadian bukan Keluaran, sebab Abraham ini ya. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pasal 14 ayat 18 sampai 20 tadi kita baca. Demikian firman Tuhan. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini kita melihat yang menyongsong dia dan mendatangi dia adalah Melkisedek, Raja Salem, ya, dengan membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi dia menyediakan perjamuan bagi Abraham, ya, untuk dia menerima perjamuan Tuhan. Dan Melkisedek ini tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Amin, saudara. Coba dibaca di dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 3. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa ketetapan akan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan itu adalah ditetapkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dan bukan hanya perjamuan kudus, tetapi juga persembahan persepuluhan dari Abraham dan dari keturunannya. Itu adalah ketetapan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Sehingga Tuhan menyertai kehidupan mereka dan memberkati mereka. Amin. Jadi di sini jelas, saudara-saudara, ya, sebab ada banyak orang yang menganggap ini biasa, tetapi tidak, saudara. Tidak. Jadi mengikuti perjamuan dan juga mempersembahkan persepuluhan milik Tuhan itu adalah ketetapan Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka ada dalam keselamatan Tuhan dan ada dalam berkat Tuhan. Dan mereka banyak menghadapi tantangan, tetapi kemenangan selalu Tuhan berikan. Sama seperti kita banyak tantangan dalam hidup, tapi kemenangan Tuhan selalu dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Baik kemenangan atas segala macam musuh-musuhnya, kalau kita penyakit, kelemahan kita dan segala persoalan, atau musuh-musuh yang merintangi segala berkat-berkat kita, maka Tuhan akan singkirkan semua. Nah, contoh Abraham, walaupun banyak kesusahan, kelaparan di bumi pada saat ia sebagai orang perjalanan mengikuti jalan Tuhan, Alkitab katakan di mana saja dia berada, di situ diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Baik dia sebagai orang asing, ya, di tanah-tanah yang dia duduki. Sebab itu bukan menjadi tempat dia, belum menjadi tempat, tapi hanya perjanjian. Ya, tetapi orang-orang asing yang melihat mereka tahu bahwa orang ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang inilah orang yang disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya kita raja-raja sekitar itu selalu merendahkan diri menyembah kepada Abraham. Engkau adalah dikatakan Raja Agung, selalu membuat persetujuan supaya jangan dia menjadi lawan bagi mereka. Mereka takut. Kenapa? Pada saat raja-raja berperang lalu mengalahkan Raja Sodom, 4 kerajaan di sana. Dan termasuk di situ Lot, dan ini keponakan dari Abraham, diangkut semua kekayaan mereka dan mereka sebagai tawanan. Padahal 4 kerajaan itu, 4 raja dengan segala tentara yang besar membawa tawanan. Lalu dilapor kepada Abraham. Abraham bukan orang yang pintar berperang,
Tapi Abraham katakan kita harus menyelamatkan mereka, sebab di sana ada keponakan Lot yang harus diselamatkan. Bisa nggak musuhnya melawan dia? Itu sebabnya Yesus katakan, terpujilah Allah yang maha tinggi, yang memberi kemenangan kepadamu atas segala musuh-musuhmu. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang memberkati engkau dalam segala hidupmu, dan engkau menjadi berkat. Amin, saudara. Dan ini harus dipahami. Kalau saudara perhatikan di persepuluhan dari jemaat di sini, saudara, bisa 1 bulan tuh kadang-kadang kurang dari 2 juta. Artinya itu gambaran di seluruh penghasilan berkat bagi seluruh jemaat yang ada. Penghasilan semua. Sebab apa? Sebab itu terlihat kan, kita beri tergambar di majelis daerah, di majelis pusat. Kalau seperti itu, coba tanya saja sama kepala-kepala yang lain. Kepala-kepala yang lain paling sedikit, ya paling sedikit 3 juta atau 5 juta masukannya. Padahal mereka di desa-desa. Nah saudara, sebab itu bukan hanya bagi gembala sebagai ya hamba Tuhan atau Lewi, pelayan Tuhan di rumah Tuhan yang mengelolanya, tetapi itu juga adalah bagi pekerjaan Tuhan. Itu milik Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi majelis daerah, majelis pusat itu sekian persen. Kalau bagi pusat kan 25%. Dan itu bagi kegerakan Injil di seluruh dunia. Dan ini artinya kita masuk ke dalam gerakan Tuhan, ke dalam pekerjaan Tuhan. Ke dalam pekerjaan Tuhan. Kita lihat yang menetapkan ini adalah Yesus sendiri. Dia Melkisedek, dia Yesus itu sendiri. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan. Tapi sebagai hamba Tuhan, kami sebagai pelayan Tuhan, saudara, sekecil apapun berkat, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan. Saya katakan pada yang lain, kami tidak pernah merasa kekurangan apapun. Ya, padahal kegiatan banyak, pelayanan banyak. Nah, contoh saja hari Senin saya berangkat ke Bali beberapa hari sampai hari Kamis, pulang lagi. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, saya memang kalau di dalam Tuhan satu terang saja ada banyak kesaksian saya. Saya pernah pergi ke Malang, pergi ke Medan, ya, sebab ada banyak ya kegiatan-kegiatan dari majelis daerah, majelis pusat. Tahu nggak, saya pernah bawa hanya 300.000. Waktu itu untuk pesawat 200.000. Lalu untuk apa? Tapi karena saya percaya Tuhanku, dia tahu kebutuhanku. Jadi saya melihat di tiap saya singgah di situ ada sambutan. Saya tidak tahu, saya tidak pernah minta, dan orang selalu mempersiapkan diri. Pak Pendeta lalu mereka bawa. Ya, orang-orang itu pernah saya layani. Baik di Singosari, daerah Jawa Timur. Lalu mereka berhimpun. Nah, mereka katakan sama saya, tolong Pak Pendeta doakan ada di usaha kami, di toko-toko kami, tempat pekerjaan kami. Jadi apa yang saya butuhkan lebih dari segala sesuatu. Ada teman-teman yang lain, habis uang kami karena sudah beberapa minggu di Malang, di Batu Malang. Kami mau ke Medan, kurang. Nah, saya katakan kau ikut saya, sebab ada banyak minta pelayanan. Apa yang dapat hari ini kuberikan kepada kalian. Yang dapat mereka juga naik kapal, ya. Tapi saya terus terang saja, ada yang sudah menyediakan tiket pesawat, ya. Jadi ke Jakarta, terus pesawat ke Medan, pulang lagi pesawat lagi. Diminta singgah lagi di Salatiga. Saya tidak pernah pikir. Jadi sudah ada yang menyiapkan. Karena apa? Sebab saya berpegang teguh kepada janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan pada saya sejak saya menerima Tuhan? Dia panggil saya, dia berkata, aku mengasihi engkau, aku menyertai engkau.
apapun. Itu yang saya pegang. Saya katakan buktikan Tuhan. Kalau secara akal manusia tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Coba saja satu orang saya pernah berdoa, Pak Pendeta tolong doakan ke tempat kami. Ya, saya bawa beberapa pendeta, saya berdoa. Rupanya orang itu sudah sediakan tiket, sudah sediakan juga segala sesuatu kebutuhan, biaya dan segala sesuatu. Kalau dihitung-hitung dari dia, kalau itu zaman dulu itu sudah puluhan juta ke atas. Nah itu kalau kita berserah penuh dalam perjalanan bersama Tuhan. Amin saudara. Nah itu terbukti dalam hidup. Demikian juga dalam kehidupan ini. Saya katakan sama istri, jangan kau tanya apa ini itu. Tapi utarakan kepada Tuhan segala sesuatu kebutuhanmu. Tuhan melimpahkan bahkan melebihkannya. Amin saudara. Bisa saja kadang-kadang tengah malam saya sedang tidur, orang sudah gedor-gedor pintu, sudah nangis-nangis. Kita tidak pernah berpikir, saudara-saudara, kita hanya melayani secara tulus. Ya kadang-kadang jangan ditolak Pak Pendeta, ini ucapan syukur saya sama Tuhan. Kadang-kadang Pak Pendeta kemarin aku lupa ucapan syukur saya. Tapi boleh nggak saya akan nanti datang? Saya katakan yang penting kamu datang kepada Tuhan, jangan kamu datang kepada manusia. Amin saudara. Itu kunci. Sebab di sanalah kamu mendapat pertolongan. Di sanalah kamu mendapat kehidupan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Ya. Jadi supaya kita terpelihara, supaya kita kuat dalam perjalanan hidup ini, sehingga Tuhan Ia menyatakan kepada murid-murid, kepada baik di zaman Musa, di mana umat pilihan Tuhan menerima juga perjamuan kudus, dalam pelaksanaan Paskah mereka, disitulah kuasa Allah yang membuat mereka harus keluar dari Mesir, tidak bisa ditahan. Sebab di sana Tuhan membunuh semua anak-anak sulung Mesir, baik anak sulung manusia dan anak sulung binatang. Kenapa anak sulung di sini? Anak sulung adalah mewakili semua kehidupan. Sebab itu gambaran. Sebab nanti kalau orang tidak menerima penebusan darah anak domba Paskah, domba Yesus Kristus, semua akan dibinasakan Tuhan. Baik itu manusia, baik itu hewan atau binatang. Semua dan tidak ada yang dapat selamat. Sebab hanya melalui itu. Tetapi bagi bangsa Israel yang menerima, ada roti tanpa beragi. Dan mereka makan dengan sayur pahit dikatakan. Artinya mereka betul-betul saudara di situ dalam menghadapi pergumulan, dan mereka juga harus memakan domba Paskah. Domba itu tidak bisa direbus, tidak bisa dimasak dengan cara lain, hanya dibakar dengan semua isi perutnya, dibakar. Tetapi tiap keluarga yang kecil jangan memotong domba yang besar, cari yang kecil. Bisa yang besar, tapi dia bersama dengan keluarga yang bersama-sama mereka. Supaya apa? Supaya domba Paskah yang mereka makan malam itu harus habis. Tidak bisa tidak. Dan mereka memakannya sambil bersiap sedia. Sebab darah dari domba itu mereka harus oles di ambang pintu dan di tiang. Sehingga pada saat malam Tuhan melewati dan melihat darah dan ada keselamatan di sana. Tetapi yang tidak darah di sana ada kematian. Sehingga pada saat itulah Raja Mesir Firaun berteriak,
Semua rumah berteriak, menangis, meratap, dan mereka datang pada malam itu kepada Musa dan Harun, cepatlah pergi dari bangsa kami. Jika kalian tidak pergi, maka kami akan binasa habis. Akan binasa oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga memberi kepada orang Israel untuk meminta bagaimana Tuhan merampok bangsa itu. Sehingga apapun yang diminta mereka, baik itu emas, perak, baik apa saja, tidak bisa mereka menolak. Sebab itu gerakan Tuhan. Amin. Itu sebabnya jangan saudara pikir orang Israel yang diperbudak itu keluar bukan karena tulah mujizat-mujizat, tidak, tetapi karena darah domba Paskah, dan mereka ada jamuan Tuhan. Sehingga disitulah dalam perjalanan mereka dalam kekuatan Tuhan. Memang mereka menghadapi banyak peperangan, tetapi selalu kemenangan diberikan Tuhan. Sama. Sebab apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu digenapi di dalam bangsa keturunannya pada saat zaman Musa. Amin, saudara. Itu digenapi karena waktu Tuhan menerima persembahan dari Abraham di Kejadian pasal 15 itu. Tuhan katakan kepada Abraham, karena waktu itu Abraham tertidur dan api menghabiskan api Tuhan persembahan. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, ketahuilah, nanti keturunanmu akan menjadi budak bangsa lain selama 400 tahun. Mereka bukan hanya menjadi budak, tetapi mereka dianiaya. Tetapi ingatlah, aku akan menghukum bangsa itu, bangsa itu, dan aku akan mengeluarkan keturunanmu menuju suatu negeri yang telah kujanjikan kepadamu untuk menjadi milik mereka. Amin, saudara. Milik mereka. Dan itulah sebabnya digenapkan di dalam zaman Nabi Musa. Dan Musa meninggal sebelum dia masuk tanah Kanaan karena dia ada kesalahan di hadapan Tuhan. Lalu diganti oleh pesuruhnya, asistennya, bujangnya, yaitu Yosua. Sehingga Tuhan berkata kepada Yosua, aku menyertaimu sebagaimana aku menyertai Musa, dan sebagaimana aku memberikan kepada Musa hikmat, dan dia dihormati oleh bangsa ini, demikian juga engkau. Dan aku menyertai engkau di mana saja kakimu berpijak di tanah ini, kuserahkan padamu. Dan tidak ada satu bangsa pun, tidak ada satu orang pun yang sanggup melawan engkau, sebab aku menyertai engkau. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Amin, saudara. Itu sebabnya Yosua memerangi segala bangsa yang ada di tanah Kanaan itu, sesuai dengan perintah Tuhan, supaya mereka memiliki tanah perjanjian itu, tanah Kanaan menjadi milik pusaka mereka. Tetapi terkala Tuhan katakan, kalau ada bangsa yang kamu tinggalkan, itu akan menjadi musuhmu seumur hidup bangsa. Itu sebabnya yang tertinggal akan menjadi musuh mereka sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih, dan ini dilakukan oleh Tuhan dengan memberikan Paskah atau perjamuan. Sebab oleh kuasa penyucian Tuhan bagi umatnya yang tidak dalam pengudusan Tuhan semua binasa, tetapi kekudusan Tuhan oleh darah domba Paskah itu. Dan itulah sebabnya sehingga hukum Paskah ini menjadi ketetapan yang terus menerus bagi umat pilihan. Sehingga akhirnya saya tidak baca banyak ayatnya itu, sampai pada zaman gereja itu Yesus. Yesus juga bersama muridnya, kita ingat juga merayakan Paskah. Walaupun pada hari Paskah itu ia harus ditangkap dan menyerahkan diri.
Murid-murid bertanya kepada Yesus, tahukah engkau bahwa orang sudah berjaga-jaga mau menangkap engkau? Tapi Tuhan katakan, aku harus datang. Sebab sudah tiba waktunya aku menyerahkan diriku menjadi domba Paskah. Amin, saudara. Ke dalam tangan orang-orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya di dalam perjamuan malam Tuhan Yesus menetapkan kembali ketetapan itu untuk dilakukan bagi setiap orang percaya sebagai peringatan bagi penebusan Kristus bagi hidup kita, supaya kita yang berkemenangan di dunia yang fana ini sampai kita dipermuliakan masuk di dalam kehidupan kekal kerajaan yang sudah disediakan Tuhan. Bumi baru, langit baru, dikatakan kota Yerusalem yang baru. Amin, saudara. Haleluya. Itu yang telah Tuhan sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Coba dibaca dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai bukan itu ya. Matius 26 jangan salah lagi. Ayat yang ke 26 sampai yang ke 29. Ayat 26 sampai 29. Tolong baca. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Amin, saudara. Yesus memberikan perjamuan kepada mereka untuk mengingat mereka akan pengorbanan Tuhan. Ya, sebab roti itu adalah tubuh Yesus dan anggur itu adalah darah Yesus. Dan Yesus katakan, sekarang aku tidak minum dari pokok anggur ini sampai aku ada bersamamu dalam kerajaan Bapakku. Di sanalah baru ini. Apa pokok anggur? Pokok anggur itu adalah berkat Tuhan, adalah juga umat pilihan Tuhan, ya, dihasilkan dari umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Dan nanti mereka bangsa Israel rohani juga akan makan bersama-sama dari Tuhan apa yang akan disediakan di dalam kerajaan kekal. Amin, saudara. Nah, ini perlu dan kita harus menerima makanan dan minuman ini. Itu sebabnya dalam gereja kita sekali 1 bulan. Ada juga gereja yang setiap minggu, tapi terlalu juga kita pikir sudah dikonferensikan. Tetapi setiap hari tidak mungkin, sebab ada yang salah di sana rasul-rasul. Mereka bukan mencari hikmat dalam perjamuan kudus, tetapi justru di sana mereka makan sampai kenyang dan minum sampai mabuk. Itu yang membuat Tuhan katakan, itu bukan menjadi berkat tetapi menjadi kutuk bagimu. Tetapi bagi kamu yang memakan minumnya harus ujilah dirimu, ujilah imanmu. Apakah kamu tidak sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan, akan segala pekerjaan Tuhan melalui karya penyelamatan Yesus? Jika tidak, lebih baik jangan kamu minum, kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita harus menerima perjamuan Tuhan, ya, tidak boleh tidak. Coba dibaca Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Ini penjelasan Yesus mengenai perjamuan
Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi kita harus sebagai umat pilihan Tuhan harus makan dan harus minum perjamuan ini. Tapi ini perjamuan Tuhan. Ini penting. Ya, ini penting. Ya. Kalau di gereja kita yang bukan Pentakosta, ini mereka harus. Sebab mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan saat mereka menerima jamuan Tuhan. Amin. Tapi kita ada banyak saya lihat yang menghindar. Yang penting untuk dia terima untuk kehidupan kekalnya, dia tidak menerimanya. Tetapi kita ingat ini, saudara. Ini firman Tuhan. Makanya setelah anak sekolah minggu bersama-sama kita boleh menerima tubuh dan darah Yesus. Supaya kita sama-sama menerima jamuan Tuhan. Amin. Dan jamuan ini Tuhan berjanji, sebagaimana aku hidup diutus oleh Bapa, aku hidup di dalam Bapa, demikian juga yang memakan aku dan minum darahku akan hidup oleh aku. Artinya kita ada bersama dengan Tuhan. Kita ada dalam otoritas Tuhan. Artinya juga sebagai utusan kita akan menjadi saksi bagi Tuhan. Kenapa kita dapat menjadi saksi? Sebab penyertaan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan, kemenangan Tuhan menyertai kehidupan kita. Sebab itulah yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang hidup di dalam perintahnya. Amin. Kenapa bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, bisa kalah? Karena hubungan mereka jauh dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan buang. Sama kita. Kita mungkin tidak mengerti, menjauh dari Tuhan. Artinya saudara, kita tidak dalam ketetapan Tuhan. Kita menurut pikiran kita sendiri. Haleluya, glory Yesus. Wahyu 21, tolong baca ayat 1 sampai 4. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi.
tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin, saudara. Di sinilah yang dikatakan oleh Yesus tadi, maka aku nanti akan makannya bersama-sama kamu dalam kerajaan. Kerajaan inilah yang dijanjikan Tuhan. Waktu kita memiliki persekutuan dalam jamuan Tuhan, makan hidangan yang disediakan Tuhan, minum minuman yang disediakan Tuhan, kita ada dalam otoritas Tuhan, kita dalam kekuatan Tuhan. Sebab pengorbanan Yesus itu dan darah Yesus yang tercurah itu menjadi kehidupan yang memberi kemenangan bagi kita, baik atas tubuh dosa kita, baik atas segala macam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dari segala pekerjaan kegelapan, dan kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan inilah yang harus kita hidupkan, iman kita tatkala kita menerima jamuan Tuhan. Sama, Abraham juga diyakinkan, umat Tuhan diyakinkan, sehingga dalam perjalanan mereka, kalau mereka dalam ketetapan Tuhan, mereka sampai kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Demikian juga kita sekarang, gereja, kita akan sampai kepada apa yang dijanjikan Yesus di suatu tempat yang indah, di suatu tempat yang tanpa duka, tapi ada dalam sukacita, damai sejahtera, yang tidak ada penyakit, yang tidak ada kematian, tetapi hanya sukacita yang besar. Saudara, kita berdiri, kita bersyukur karena kita bersama-sama dengan Tuhan dalam rancangan Tuhan. Sebab itu, saudara, janganlah kita berusaha keluar dari ketetapan Tuhan, supaya hidup kita ada dalam apa yang Tuhan rancang. Dan kemenangan yang sudah dikerjakan Yesus itu menjadi kemenangan yang bersifat kekal bagi hidup kita. Haleluya. Seundang yang melayani perjamuan, baik Bapak Suryadi Naga, Bapak Ruli Subagio, Bapak Cini, untuk maju ke depan kita melayani perjamuan. Kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Dia Allah kita yang menetapkan perjanjiannya, yang menyatakan ketetapannya untuk kita hidup. Kita hidup di dalam Dia, kita hidup di dalam kemenangannya, kita hidup dalam kekudusannya, kita hidup dalam kemuliaannya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh,
supaya kami hidup dalam ketetapan keselamatan, dalam ketetapan berkat, dalam ketetapan perlindungan, dalam ketetapan kemenangan dan kemuliaan kehidupan yang kekal yang telah Kau rancang dalam kehidupan kami sebagai umat pilihan, baik dari Bapa Abraham, baik dari umat bangsa pilihan, dan terlebih bagi kami yang oleh kasih karunia diadopsi menjadi anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semuanya itu hanya oleh pekerjaan Tuhan. Dan sekarang kami akan menerima jamuan-Mu. Oleh sebab itu berkati kami. Engkau melihat hati kami, Engkau melihat iman kami untuk kemuliaan Tuhan. Iman kami karena kami percaya akan karya penyelamatan, pengorbanan Tuhan, kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan, dan segala yang disediakan, dijanjikan oleh Tuhan. Itu semua Engkau nyatakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bila kami menerima ini dengan iman dan dengan hati yang sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan, untuk kami hidup menjadi berkat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menerima perjamuan ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tetap berdiri, kita terima ini. Kita akan pujian pada Tuhan. Haleluya. Terukur kasih Yesus. Yesus gantikan dirimu, curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Terima dengan iman, sebab ini adalah ketetapan Allah yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang menetapkan ketetapannya untuk kita menerima perjamuan dan untuk kita hidup di dalam kasih-Nya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan,
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Pegang roti di tangan kanan saudara dengan iman apa yang Tuhan Yesus tetapkan. Ia berkata, inilah tubuhku, tubuh yang diserahkan bagimu, menjadi makanan yang sesungguhnya untuk hidup kekal. Sebab melalui penderitaan Tuhan, engkau dibebaskan dari segala macam ikatan, dari segala macam penyakit, dari segala macam kelemahan. Dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Kita makan dengan iman dalam kasih. Kita pegang cawan yang berisi anggur ini. Yesus katakan, inilah darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, glory Yesus, glory Tuhan, glory. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau yang menetapkan hidup kami Tuhan, bukan untuk yang sia-sia, bukan untuk celaka, bukan untuk bahaya, bukan untuk diperbudak dosa, bukan untuk kebinasan, tetapi untuk kami terpelihara, untuk kami berkemenangan, untuk kami memiliki kehidupan yang kekal dalam kemuliaan yang telah Kau rancang. Dan ini kami akan terima melalui jamuan Tuhan. Yaitu dengan iman kami akan tertubuh penderitaan Yesus. Dan dengan iman kami akan penumpah darah Yesus tertumpah di bukit Golgota bagi kami. Sekarang kekuatan kuasa pilu-pilu Yesus mengalir dalam kehidupan kami semua. Dan kekuatan kuasa darah Yesus memberikan kehidupan baru dan berkemenangan atas segala macam pencobaan, atas segala macam masalah, kemenangan atas segala macam penyakit dan kelemahan. Sebab Tuhan sudah pikul tanggung itu, dan Dia sudah kalahkan itu, dan kami berkemenangan oleh kemenangannya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas segala pekerjaan-Mu di dalam kehidupan ini, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mempermuliakan. Inilah hidup kami, dan kami bersyukur buat jamuan ini yang kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Engkau bisa selamat.
Semua sudah dikalahkan oleh Tuhan. Bahkan maut dikalahkan oleh Tuhan. Sebabnya Engkau menghendaki supaya kami hidup di dalam kemenangan itu. Dan kami menikmati betapa indahnya kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami anak-anak. Engkau perhatikan satu persatu hidup ini. Engkau lihat dan engkau sendiri merasakan apa yang menderita kami semua. Dan engkau memberkati Tuhan. Engkau menolong kami. Engkau menyertai kami. Engkau membuktikan kemenangan-Mu dan membuktikan kebesaran-Mu dan membuktikan jawaban-Mu dalam segala kesesakan yang dihadapi oleh anak-anak. Sehingga di dalam kasih Tuhan mereka boleh melihat bagaimana Tuhan menjamah, bagaimana Tuhan membuka, bagaimana Tuhan menolong mereka dalam segala hal, baik atas kehidupan tubuh jiwa dan roh mereka, baik atas kehidupan mata usaha pekerjaan mereka, baik atas kehidupan rumah tangga keluarga, anak-anak, bahkan masa depan pendidikan anak-anak dan pekerjaan anak-anak, semua ada dalam otoritas Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau membuktikan hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya Engkau menjadi pertolongan dan jalan keluar dan berkat-berkat hanya ada dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap pribadi, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap mata usaha, memberkati setiap pekerjaan, memberkati secara khusus yang berulang tahun hari ini, dan memberkati Tuhan semua jemaat-Mu, baik yang hadir juga yang tidak hadir. Kau tolong jamah supaya kami bersukacita dalam Tuhan, merindukan Tuhan, berpegang teguh dan mempermuliakan menjadi saksi Tuhan. Dan itulah kekuatan, itulah kemenangan, itulah berkat, itulah Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaan dan kasih-Nya. Inilah kehidupan kami Tuhan, inilah kehidupan anak-anak-Mu, inilah kehidupan, dan inilah semua menjadi pergumulan. Semua ada dalam kuasa Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami yang tidak lama lagi akan menghadapi pemilihan kepala daerah, baik untuk provinsi dan untuk kabupaten dan untuk kota Madya. Tuhan menyediakan orang-orang yang telah Kau tetapkan untuk menjadi berkemenangan dan untuk menjadi pemimpin. Engkau berkati Tuhan bangsa ini dalam nama Yesus. Engkau memberkati baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, pedesaan, dusun, semua RT RW, dan semua kehidupan masyarakat, semua ada dalam pertolongan Tuhan. Demikianlah kehidupan kami. Di mana kami berada, Tuhan menjadikan kami menjadi berkat untuk keselamatan daerah itu. Oleh sebab itu Kau tolong Tuhan, bila Roh-Mu, Roh yang menyala-nyala menyertai kami dan membuktikan dengan segala pekerjaan ajaib Tuhan. Memberkati ibadah-ibadah kami Tuhan sepanjang minggu ini, beribadah hari ini, dan kami bersyukur semua ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih. Inilah kehidupan kami, dan Kau sendiri yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, membuka dan perbaharan mencurahkan segala berkat bagi kami. Sebab kami berharap kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Engkaulah yang memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, orang-orang yang Engkau sudah nyatakan untuk menerima pertolongan keselamatan Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Baik dari keluarga Joni Waston Sinaga, istrinya Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan. Baik dari keluarga Bapak Sian dalam pergumulan mereka lama mereka ada dalam otoritas Tuhan, dan Tuhan beri kemenangan. Tuhan tambahkan pengharapan iman yang hidup, dan Tuhan membuktikan pekerjaannya. Engkau memberkati juga Ibu Rita, Engkau memberkati semua Tuhan, juga anak-anak Selom, Big Angel dan Epra. Engkau sembuhkan dari sakit mereka, supaya mereka bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, dan mencurahkan segala berkat-Nya dan segala kebaikan-Nya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Putra Tunggal-Nya, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini dan sampai Maranatha. Kita dipermuliakan bersama Dia di dalam kerajaan yang dijanjikannya untuk kita hidup dalam kekekalan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menikmati segala kebaikan-Mu yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Glory Tuhan, haleluya. Yeah.